Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik terhadap pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dari kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia tersebut. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mencoba untuk menarik energi dari alam semesta. Apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap manusia tersebut? Apakah ingin membalikkan kehidupan dia, atau memang ingin mengarahkan manusia ini dalam situasi penuh dengan penyesalan? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini menuntut suatu keadilan. Keadilan terhadap alam semesta, terhadap Sang Pencipta, karena memang sudah merasa sangat dibohongi dan sudah merasa benar-benar dihianati dan sudah merasa benar-benar sangat dikecewakan. Keadilan yang dituntut oleh satu energi yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, seakan-akan ingin mengubah atau mendapatkan perubahan, yang dimana perubahan tersebut suatu keseimbangan hidup, suatu kestabilan hidup, tetapi bukan berbicara terhadap perasaan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya untuk saat ini
pihak lain tersebut saya menggambarkan sudah dibohongi. Sudah dibohongi dan ada yang menjadi satu faktor yang dimana faktor tersebut membuat pihak lain penuh dengan pertimbangan ketika ingin bergerak. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, terutama dalam kondisi batin kamu, sepertinya kamu menuntut suatu keadilan terhadap alam semesta. Yang seakan-akan keadilan yang kamu tuntut dari alam semesta ingin mendapatkan perubahan karena memang kamu yang sudah dikecewakan. Karena memang kamu yang sudah dihianati dan kamu beranggapan saya yang tersakiti. Kenapa manusia itu masih bahagia? Saya yang ditinggalkan. Saya yang menanggung beban. Saya yang memikul mental dari apa yang dia tinggalkan, tetapi kenapa diri dia masih bisa tersenyum dengan manis? Apa yang barusan saya katakan mungkin itu yang sedang kamu pikirkan. Karena saya mencoba untuk melihat sisi batin kamu. Benar-benar batin kamu itu seperti ingin menyampaikan suatu pesan yang dimana pesan tersebut bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif agar alam semesta merespon pesan negatif kamu itu. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, saya tidak mau menuntut keadilan itu terhadap Sang Pencipta atau alam semesta. Justru keadilan yang saya tuntut adalah keadilan di dalam diri saya sendiri. Kenapa saya terlalu bodoh? Kenapa saya terlalu tulus? Kenapa saya memprioritaskan? Itu yang perlu saya introspeksikan diri. Kalau saya berada di dalam diri kamu, dan saya akan menjadikan hal yang pernah terjadi di masa lalu menjadi pembelajaran agar diri saya bisa fokus untuk ke depannya. Kalau saya berada di dalam posisi diri kamu, tetapi kalau kamu berada di dalam posisi yang lain, saya tidak menyalahkan diri kamu untuk menuntut suatu keadilan karena memang itu adalah luapan dari sisi batin kamu. Batin yang sedang kacau, batin yang sedang terpuruk, batin yang sedang terluka. Saya berbicara dari kondisi batin kamu, bukan berbicara terhadap kondisi pemikiran kamu dan bukan berbicara terhadap kondisi perasaan kamu. Karena ketika diri saya mengarah terhadap pemikiran kamu, mungkin pemikiran kamu masih bisa kamu kendalikan. Kalau saya mengarah terhadap perasaan kamu, mungkin perasaan kamu masih bisa kamu kendalikan. Tetapi sisi batin kamu belum mampu untuk kamu kendalikan. Karena sisi batin itu akan mencerminkan bagaimana situasi seseorang ketika seseorang itu berusaha untuk mempertontonkan atau memperlihatkan kondisi yang dirasakan.
Ini dia Wak Geng. Justice, kartu pertama yang saya pegang. Justice, kartu pertama yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bersifat resonate ataupun tidak resonate. Cemana pula kau ini? Cemana pula kau ini, Wak Geng? Wak Geng? Masih ingin menuntut suatu keadilan? Keadilan apa yang ingin kamu tuntut? Keadilan apa yang kamu tuntut? Keadilan agar diri dia bisa menerima apa yang kamu terima. Keadilan apa yang kamu tuntut? Terobsesi agar manusia itu mendapatkan apa yang pernah kamu rasakan dari manusia itu. Iya, itu keadilannya. Ulah kambagena pal. Cemana pula kami itu? Cemana pula kami tua, geng? Waduh, pemikiran yang salah kalau kamu ingin menuntut suatu keadilan, tetapi keadilan yang kamu tuntut itu terobsesi ketika melihat diri dia terpuruk. Seharusnya keadilan yang kamu tuntut itu terhadap alam semesta agar kehidupan kamu seimbang untuk kedepannya. Itu yang perlu kamu tuntut. Ya, Wak Geng. Komunikasikan terhadap Sang Pencipta. Komunikasikan terhadap Sang Pencipta agar Sang Pencipta bisa memberikan bantuan terhadap alam semesta agar alam semesta bisa membalikkan kehidupan kamu. Tidak usah berpikiran terlalu overthinking. Tidak usah berpikiran negatif terhadap apa yang kamu ingin lakukan. Nikmati kehidupan ini seperti air mengalir. Mungkin apa yang barusan saya katakan, diri kamu beranggapan, wah kakak mah enak, hanya sekedar berbicara. Kakak kan tidak tahu apa yang saya rasakan. Wah kakak mah enak, hanya membuka kartu, mencoba untuk melihat, mencoba untuk berbicara seenak kakak, tetapi yang merasakan saya. Mungkin diri kamu beranggapan seperti itu, tetapi perlu kamu ketahui, apa yang kamu rasakan, semua orang merasakan. Tetapi kenapa orang bisa bangkit, diri kamu tidak bisa bangkit? Nah, apa faktor utama ketika diri kamu seperti ini? Pasti hubungan asmara kamu kan? Pasti dari diri kamu yang terlalu memprioritaskan kan? Pasti diri kamu terlalu tulus kan? Itu dia. Asmara kamu itulah yang membuat kamu hancur. Asmara kamu itulah yang membuat diri kamu menyimpan sisi trauma. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan diri kamu tertidur di atas tempat tidur kamu yang begitu terlalu miring, yang membuat diri kamu merasa nyaman? Berharap orang lain untuk membangunkan kamu dari tempat tidur. Berharap? What the fuck? Kamu bukan anak sultan. Kamu bukan keturunan Raja Firaun. Kamu bukan keturunan Ratu Cleopatra. Yang menentukan diri kamu untuk bahagia adalah diri kamu, bukan orang lain. Orang lain hanya untuk menjatuhkan diri kamu. Orang lain hanya simpati terhadap diri kamu, belum tentu peduli. Yang peduli adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Cocok kamu rasa? Jawab. Cocok kamu rasa? Ini kartu justice. Percaya dan yakin
ketika diri kita memperlakukan orang lain di luar dari apa yang dia harapkan, kita akan mendapatkannya. Seperti itu juga manusia tersebut. Kalau manusia itu memperlakukan kita di luar dari logika kita, dia akan mendapatkannya. Justice, penghakiman, karma, tabur tuai. Ini dia. Di sisi lain, kalau saya masih fokus terhadap posisi energi kamu dengan kartu yang saya pegang ini, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, yang sedang kamu perjuangkan, tetapi membuat diri kamu merasa sangat gelisah, memberikan pemikiran negatif terhadap apa yang kamu perjuangkan, padahal diri kamu belum melakukannya. Coba sekali-sekali ubah pemikiran kamu itu terhadap apa yang kamu ingin lakukan, akan mendapatkan kesempurnaan. Buang situasi di masa lalu kamu yang sudah terabaikan tersebut. Dia mengabaikan diri kamu karena memang dia yang mau. Dia yang mengambil satu keputusan. Kamu jangan merasa kehilangan terhadap apa yang kamu perjuangkan. Justru orang yang mengabaikan diri kamulah cepat atau lambat akan merasa kehilangan. Stop memikirkan hal yang tidak penting. Masih ada berbagai hal yang harus kamu pikirkan, bukan manusia itu. Justice ini, ada karma yang akan berjalan terhadap diri dia. Walaupun bukan untuk saat ini, walaupun bukan untuk besok, tetapi karma ini ada. Tinggal menunggu perputaran waktu, kapan jam mainnya alam semesta untuk bergerak. Itu dia wajah. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa kondisi energi diri dia tidak seimbang, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tahu apa yang harus diprioritaskan. Semua serba salah, semua berdasarkan kebohongan, semua hanya untuk dimanfaatkan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 5 tongkat. Sekali lagi saya mengatakan muncul 5 tongkat. Di mana 5 tongkat yang barusan saya bukakan ini, kalau saya mengambil satu tongkat saja dari kelima tongkat tersebut, saya rasa posisi energi kamu benar-benar sangat trauma. Saya rasa posisi energi kamu untuk saat ini tidak karu-karuan. Merenung, meratap, menyesal terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Seperti inikah balasan yang saya dapatkan? Seperti inikah ketulusan yang saya berikan? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa tidak seperti orang di luaran sana? Kamu berpikiran seperti itu, Wak Geng. Stop. Kamu masih berharga. Jangan biarkan pemikiran kamu itu memiliki pemikiran negatif. Semakin dalam diri kamu untuk berpikiran negatif, kemunculan kartu kedua ini akan membuat diri kamu terjebak. Bangkit, ayo bangkit. BANGKIT, bangkit kau Wak Geng, bangkit kau Wak Geng. Cemana pula kau itu masih berharga, kau itu masih memiliki harapan, kau itu masih memiliki peluang. Hapus air mata kau itu. Hapus kesedihan kau itu. Jangan biarkan kesedihan kau itu menghancurkan kehidupan kamu untuk ke depannya. Paham sampai di sini?
Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Cocok. Cocok, cocok, wakikau. Cocok, cocok, wakikau. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa untuk saat ini sedang depresi atau sedang stres. Sedang depresi atau sedang stres. Kamu bisa melihat sendiri kartunya. Bagaimana posisi gambarnya? Terduduk sambil meratapi. Terduduk sambil merenungi keterpurukan. Terduduk sambil mengharapkan orang lain bisa memberikan bantuan. Sebelum kamu menuntut terhadap Sang Pencipta atas dari keadilan kau itu, alam semesta sudah bergerak cepat. Ini buktinya, kartu yang saya pegang. Atau bisa saja buktinya baru-baru ini. Dia berkomunikasi terhadap diri kamu, tetapi isi dari komunikasi itu agar diri dia mendapatkan bantuan dari diri kamu kah? Atau memang manusia itu memberikan komunikasi terhadap diri kamu agar diri kamu kembali? Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Awak geng, ini dia. Biarkan alam semesta yang bergerak. Kamu duduk manis saja, kamu santai saja, nikmati kehidupan kamu. Percayalah, biarkan alam semesta yang ikut campur di dalam kehidupan dia. Biarkan alam semesta yang akan membalikkan kehidupan dia. Yang perlu kamu fokuskan, kamu balikkan kehidupan kamu agar diri kamu bisa normal kembali. Jangan kamu balikkan kehidupan kamu untuk mengingat perjalanan di masa lalu kamu. Jangan. Jangan pernah menoleh untuk ke belakang. Karena yang di belakang itu adalah sampah. Karena yang di belakang itu tidak layak untuk dilihat. Karena yang di belakang itu akan berusaha untuk mengganggu diri kamu dan akan berusaha untuk menghantui diri kamu. Dua kartu yang saya pegang ini, alam semesta sudah memberikan jawaban dari pesan dari batin kamu terhadap manusia itu. Sedang dinikmati karma. Bisa saja sedang terjadi atau dalam waktu dekat. Ini dia wakil. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mulai dari Aries, Leo, dan Sagittarius, kembali fokus dengan kata The Temperance. Sepertinya dalam waktu dekat, kamu akan diperlihatkan suatu pergerakan yang dimana pergerakan ini mengarah dari pemberian alam semesta terhadap manusia itu dan mengarah terhadap diri kamu. The Temperance, keseimbangan yang akan kamu dapatkan apabila diri kamu tidak mengingat bagaimana kehidupan di masa lalu. Atau jangan-jangan baru-baru ini ketika diri saya mencoba untuk melihat kejadian yang sudah terjadi baru-baru ini, apakah diri kamu sudah ada menerima keberuntungan? Apakah baru-baru ini ada seseorang yang telah memberikan diri kamu sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut
bisa berbicara terhadap materi, bisa berbicara terhadap hadiah, bisa berbicara terhadap hutang piutang yang sudah kamu terima. Saya hanya sekedar mencoba untuk melihat, geng. Karena seakan-akan The Temperance ini sudah memberikan diri kamu keseimbangan, tetapi kamu masih terobsesi terhadap orang yang meninggalkan diri kamu. Saya paham, tetapi coba kamu lihat bagaimana kondisi diri dia untuk saat ini. Ketika diri kamu melihat kondisi diri dia untuk saat ini, apakah diri dia bahagia, atau memang nyaman, atau memang seimbang? Kalau dia berusaha untuk memperlihatkan terhadap diri kamu suatu keseimbangan, saya rasa itu adalah drama dia. Saya rasa itu adalah kemanipulatifan dia. Mencoba untuk berpura-pura bahagia tetapi ternyata tertekan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Temperance ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya manusia itu sedang memprioritaskan, tetapi apa yang dia prioritaskan justru membuat kondisi keuangan dia terpuruk. Apa yang dia prioritaskan justru membuat diri dia labil untuk mengambil satu keputusan. Apa yang sedang dia prioritaskan justru membuat diri dia menerima suatu sikap yang dimana sikap tersebut di luar dari logika dia. Api, udara. Udara dengan api saling sinkron, tetapi lebih dominan terhadap udara. Udara yang lebih dominan, geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu 8 pedang. Sekali lagi saya mengatakan muncul 8 pedang, di mana ke-8 pedang ini mengarah terhadap seseorang yang dimana 8 pedang ini bertujuan membuat tekanan batin, membuat kebuntuan, membuat suatu harapan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap energi manusia tersebut, bisa saja sedang terjadi. Kenapa saya mengatakan bisa saja sedang terjadi? Karena kartu pertama adalah kartu justice, penghakiman. Menghakimi untuk mendapatkan tekanan, menghakimi untuk apa yang sedang dia prioritaskan, ternyata hal tersebut lebih sibuk untuk mencari kenikmatan di luaran sana. Menghakimi dari kondisi batin yang tertekan, tetapi mengharuskan manusia ini masih memikirkan diri kamu. Masih memikirkan diri kamu. Ini dia, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Wow, fantastis. Wow, suatu keberkahan. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun, di mana kemunculan kartu The Sun ini adalah kartu yang mengarah terhadap alam semesta. Kartu yang berbicara terhadap jawaban yang ingin diberikan oleh alam semesta, baik terhadap diri kamu, baik terhadap manusia tersebut. The Sun, matahari. The Sun, anak. The Sun, kelimpahan. The Sun, keseimbangan. The Sun, keberkahan. Tetapi saya hanya mengambil dari kata matahari. Matahari masih menyinari kehidupan kamu. Matahari masih memberikan diri kamu kesempatan. Matahari masih ingin memberikan diri kamu peluang.
matahari masih memberikan diri kamu kesempatan untuk menikmati karma positif, untuk memberikan diri kamu keseimbangan. Dan asal kamu keluar dari zona ketidaknyamanan itu, masih ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu terakhir ini terhadap topik yang saya katakan tadi, sepertinya alam semesta yang akan yang akan bekerja dan membalikan kehidupan dia. Cocok kau rasa? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok saya menarik satu kesimpulan dari kartu yang saya bukakan ini. Biarkan alam semesta yang membalikkan kehidupan dia. Karena dalam waktu dekat ada karma yang akan berbicara terhadap diri dia. Biarkan alam semesta mencoba untuk fokus memperbaiki kehidupan kamu, asal komunikasikan terhadap Sang Pencipta. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.